Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar anak-anak ibu sekalian? Bertemu lagi dengan Bu Okta di kelas kimia, kelas 10 semester ganjil. Pelajaran kimia diajar oleh Bu Desi Oktaviani. Kalian bisa memanggil saya Bu Okta. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan. Berikut kompetensi dasar yang akan kalian kuasai. Selain kompetensi dasar 3.1, pada 4.1 kalian diharapkan dapat menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Materi ajar pada KD pertama ini, yang pertama adalah hakikat ilmu kimia, yang kedua peran kimia dalam kehidupan, yang ketiga metode ilmiah, dan yang keempat adalah keselamatan kerja di laboratorium. Indikator kompetensi pengetahuan. Kalian diharapkan dapat menjelaskan definisi ilmu kimia, membedakan ilmu kimia dengan ilmu lainnya, mengidentifikasi cabang-cabang dalam ilmu kimia, dan menjelaskan langkah-langkah metode ilmiah, menyebutkan alat perlindungan diri, lalu menyebutkan peralatan keselamatan kerja. Setelah itu dapat mengidentifikasi tata tertib di laboratorium, menjelaskan kegunaan alat-alat laboratorium, dan dapat menyebutkan contoh bahan kimia serta sifat-sifat dalam simbolnya. Dan juga kalian dapat menjelaskan cara penanganan kecelakaan kerja di laboratorium. Indikator kompetensi keterampilan. Pada KD ini, kalian diharapkan dapat menyusun rancangan percobaan kelarutan gula dalam air. Lalu yang kedua, kalian dapat melakukan percobaan kelarutan gula dalam air. Dan yang ketiga, kalian dapat menyusun laporan percobaan kelarutan gula dalam air. Terakhir, kalian dapat mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil percobaan kelarutan gula dalam air. Nah, hakikat ilmu kimia, peran kimia dalam kehidupan dan metode ilmiah. Kita masuk ke dalam materi. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian menggunakan produk-produk seperti pada gambar berikut? Ada odol gigi, ada sabun, ada sampo, ada sabun cuci, ada ada bahan-bahan makeup di situ. Nah, tahukah kamu bahwa produk-produk pada gambar tersebut termasuk contoh produk kimia dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pasti kalian sudah tahu bahwa produk tersebut termasuk dalam produk kimia. Dari gambar yang ada, dapatkah kalian memberikan pertanyaan apa sih yang muncul di pikiran Anda? Coba dipikirkan. Apa ya? Bebas, kalian pikirkan ingin bikin pertanyaan apa, bebas. Jika ada, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, di kolom komentar, oke? Nah, apa hubungan kimia dengan produk-produk yang ditampilkan? Apa ya hubungan ilmu kimia dengan produk yang akan ditampilkan? Ini ada deterjen, ada snack, ada alat-alat peralatan, lalu ada bahan-bahan kimia lainnya, ya kan? Apa sih hubungannya? Nah, banyak orang yang salah mengerti tentang bahan kimia. Bahan kimia sering diartikan sebagai bahan yang pasti berbahaya. Banyak orang yang bilang, oh ini berbahaya karena memiliki kandungan bahan kimia. Banyak yang mengatakan bahwa bahan kimia itu berbahaya. Padahal semua bahan materi di alam itu tersusun atas unsur-unsur kimia.
dalam benak kalian pasti akan bertanya, apakah kimia itu? Iya enggak? Apa sih kimia itu? Nah, apa yang dipelajari dalam kimia? Ilmu kimia merupakan cabang ilmu IPA. Nah, dulu waktu kalian SMP, kalian sudah mempelajarinya secara umum di pelajaran IPA. Nah, bahwas ilmu kimia ini merupakan ilmu IPA yang khusus mempelajari yang pertama struktur susunan, yang kedua sifat, yang ketiga struktur, yang kedua susunan, yang ketiga sifat, dan yang keempat adalah perubahan materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Jadi contoh susunan materi. Baik, di sini susunan materi sendok ini berupa logam. Yang ini kayu. Ya. Struktur materi. Nah, struktur materi contohnya ini struktur intan. Nah, sedangkan ini struktur grafit. Struktur intan dan struktur grafit itu sama-sama tersusun dari atom karbon. Jadi materinya berupa atom karbon, tapi strukturnya itu berbeda. Bentuk strukturnya materi tersebut yang berbeda. Lalu sifat materi. Di sini ada emas, di sini ada besi. Ternyata sifat materi besi itu lebih mudah berkarat, sedangkan emas tidak mudah berkarat. Lalu adanya perubahan materi itu termasuk dalam ilmu kimia. Perubahan materi berupa yang awalnya kayu, lalu berubah wujud menjadi berubah menjadi arang. Berarti terjadi perubahan kimia karena membentuk produk baru. Coba kalian perhatikan. Jika gambar di kiri dan di kanan tidak memiliki label, sama-sama tidak berwarna ya. Etanol tidak berwarna, lalu air juga tidak berwarna. Jadi apa sih perbedaan antara alkohol atau etanol dengan air? Jika kita lihat dengan kasat mata, itu kan sama aja gitu. Jadi apa sih bedanya? Nah, ternyata kita bisa melihat perbedaan dari susunannya, dari strukturnya, dari sifatnya, dan dari perubahan materi. Kalau etanol tersusun dari hidrogen, oksigen, dan karbon. Sedangkan air hanya terdiri atas hidrogen dan oksigen. Oh iya Bu, ya, dilihat dengan kasat mata, dengan mata secara langsung, oh ternyata etanol dan air dilihat itu sama. Sedangkan ternyata itu berbeda. Etanol tersusun dari 3 unsur, yaitu hidrogen, oksigen, dan karbon, sedangkan air hidrogen dan oksigen. Maka ilmu kimia itu mempelajari tentang susunan. Lalu yang kedua, struktur. Ternyata etanol dan air juga memiliki struktur yang berbeda. Coba kalian lihat di gambar. Ada atom C, di sini C, H, O. Nah, hidrogen, oksigen, dan karbon. Ternyata strukturnya seperti ini. Berbeda sama struktur air yang HOH. H2O kan air ya. Nah, berbeda kan strukturnya. Nah, jadi kimia itu mempelajari tentang bagaimana struktur dari suatu materi. Yang ketiga, sifat. Oh, etanol dan air itu memiliki sifat yang berbeda. Ya, dilihat dengan mata memang sama, tapi sifatnya berbeda. Ternyata etanol itu lebih mudah menguap dibandingkan dengan air. Air itu memerlukan waktu yang lebih lama untuk menguap. Kecuali kalian panaskan, maka dia akan cepat menguap. Sedangkan kalau kita pada suhu ruangan, etanol itu mudah menguap, sedangkan air tidak mudah menguap. Lalu sifat yang lainnya gimana? Etanol kalau kalian bakar, dia akan mudah terbakar. Dia akan mudah untuk terbakar karena api. Sedangkan kalau air itu tidak mudah terbakar. Nah, yang terakhir perubahan materi. Ternyata ini adalah perubahan materi secara
fisika. Oke, nah ternyata ini adalah perubahan materi secara fisika. Nah, etanol itu tidak dapat membeku, sedangkan air itu dapat membeku. Kenapa etanol tidak dapat membeku? Karena titik bekunya sangat rendah, yaitu minus 114. Sedangkan air pada 0 derajat Celcius itu sudah dapat membeku. Oke, selanjutnya itu kaitan antara ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Ini beberapa ilmu lain yang dapat berkaitan langsung dengan kimia, ilmu kimia. Dapat kalian pelajari lebih lanjut, kalian silahkan baca-baca lagi apa sih hubungan kimia dan biologi, apa sih kimia dan farmasi, dan yang lainnya. Kalian bisa membaca di bahan modul yang telah Ibu berikan. Lalu kita akan masuk ke metode ilmiah. Lalu keselamatan dan keamanan kerja di laboratorium. Sebelum kalian melakukan pekerjaan atau percobaan di laboratorium, lebih baik kalian menemukan masalah. Yang pertama, langkah pertama, lakukan penemuan masalah. Setelah kalian menemukan penemuan masalah, kalian sudah menemukan masalah, kalian membuat perumusan masalah. Setelah kalian membuat rumusan masalah, kalian membuat hipotesis. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah kalian buat. Setelah kalian membuat hipotesis, silahkan kalian melakukan percobaan sesuai dengan perumusan masalah yang telah kalian lakukan, yang kalian buat. Jadi, kalau kalian bertanya apa, lalu kalian lakukan percobaan. Setelah kalian melakukan percobaan, kalian akan mendapatkan data. Data yang kalian dapatkan, silahkan kalian olah, lalu akan mendapatkan sebuah kesimpulan. Setelah mendapatkan kesimpulan, kalian dapat menyusun teori tentang masalah yang kalian temukan. Nah, coba kalian perhatikan, lihat gambar berikut. Seorang praktikan yang menggunakan alat pelindung diri yang sangat lengkap. Kita akan identifikasi satu persatu alat apa saja yang digunakan oleh praktikan tersebut. Yang pertama adalah alat pelindung kepala. Fungsinya dapat kalian lihat, intinya bahwa alat pelindungan kepala itu untuk menjaga kebersihan kepala dan rambut agar tidak terkena percikan bahan-bahan kimia. Yang kedua adalah alat pelindung mata. Alat pelindung mata berfungsi untuk melindungi mata kalian saat bekerja di laboratorium dari benda-benda yang berterbangan. Jadi, mata kalian akan aman. Yang ketiga adalah masker. Alat pelindung pernapasan berfungsi untuk mengurangi kontaminan udara yang dapat terhirup saat bernafas. Ketika kalian bernafas, jika ada udara yang tidak diinginkan untuk terhirup, maka kalian akan dilindungi oleh masker. Selanjutnya adalah jas lab. Jas laboratorium ini berfungsi untuk pelindung badan. Digunakan untuk menghindari pemakainya dari bahan-bahan kimia. Jadi jika kalian menggunakan bahan kimia tumpah, maka baju yang kalian kenakan tidak terkena bahan kimia, maka aman karena dilindungi dari menggunakan jas lab. Lalu menggunakan sarung tangan karet. Sarung tangan karet ini berfungsi untuk melindungi tangan ketika kalian mereaksikan, misalkan ketika kalian mereaksikan bahan tertumpah, maka tangan kalian tidak terkena langsung kulitnya. Maka sarung tangan karet ini sangat wajib untuk digunakan saat kalian melakukan percobaan menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Yang terakhir adalah alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki sama halnya untuk melindungi kaki. Jadi untuk melindungi kaki dari percikan bahan-bahan kimia yang berbahaya atau melindungi kaki dari benda-benda yang panas, cairan panas atau uap panas, segala macam bahan-bahan kimia yang berbahaya. Lalu dan juga agar kalian ketika bekerja tidak tergelincir. Lalu ini adalah contoh tata tertib di laboratorium. Jadi semua laboratorium ini harus memiliki tata tertib agar dalam melakukan percobaan di laboratorium itu tertib. Hal yang harus kalian perhatikan, ini hanya sebagian contoh saja dari tata tertib di laboratorium. Nah, kalian dilarang untuk makan dan minum di laboratorium.
Ini sudah jelas kenapa takutnya ketika makanan dan minuman kalian itu dibawa ke dalam laboratorium, takutnya nanti akan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia lainnya yang tidak boleh dimakan atau diminum. Nah, yang lainnya, beberapa tata tertib yang lainnya bisa kalian pelajari lebih lanjut untuk keamanan kalian ketika bekerja di laboratorium. Selanjutnya adalah alat-alat laboratorium. Yang pertama adalah gelas kimia. Nah, ini secara umum, kalian bisa lihat gambar gelas kimia berikut. Lalu ini fungsinya untuk apa? Oh, ternyata untuk menyiapkan larutan yang digunakan, lalu bisa melarutkan zat padat ke dalam air dalam proses pembuatan. Jadi, kalian bisa masukkan misalnya di sini gula, lalu kalian masukkan air, maka bikin larutannya di dalam gelas kimia. Selanjutnya labu Erlenmeyer. Nah, ini gambarnya labu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berfungsi untuk menyimpan larutan yang digunakan. Selain itu juga untuk mereaksikan larutan. Dan fungsi utamanya juga untuk melakukan titrasi. Nah, titrasi ini akan kalian dapatkan ketika di kelas 11 nanti, praktikumnya. Selanjutnya adalah gelas ukur. Sudah pasti gelas ukur adalah alat untuk pengukur volume. Jadi ketika kalian ingin mengukur volume suatu cairan, silahkan menggunakan gelas ukur agar ukurannya lebih akurat. Selanjutnya labu ukur atau labu takar. Nah, untuk labu ukur ini berbeda sama gelas ukur. Labu ukur fungsinya itu untuk membuat larutan dengan volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Misalkan kalian ingin membuat larutan 100 ml, maka kalian menggunakan labu ukur dengan ukuran 100 ml. Berikut adalah rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini digunakan untuk penempatan tabung reaksi. Di sini ada lubang-lubangnya di sini. Kalian misalnya kalian mereaksikan bahan kimia, kalian bisa masukkan ke sini tabung reaksinya. Nah, untuk yang ini fungsinya yang untuk menungkupkan tabung reaksi ketika setelah dicuci untuk mengeringkan. Nah, ini adalah gambar tabung reaksinya. Nah, fungsi dari tabung reaksi itu untuk mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Nah, kalau gelas kimia itu bisa mereaksikan zat dalam jumlah yang banyak, sedangkan tabung reaksi hanya jumlah sedikit. Lalu penjepit tabung reaksi. Nah, untuk memanaskan larutan dalam tabung reaksi, misalkan saat pemanasan, kalian tidak perlu memegangnya secara langsung. Kalian bisa menggunakan alat yang bernama penjepit tabung reaksi. Nah, ini pembakar spiritus sebagai alat untuk pemanasan dengan bahan bakar spiritus. Lalu kaki 3. Nah, kaki 3 ini untuk dipasang sebagai penyangga wadahnya. Jadi di bawah sini, di bawah kaki yang di sini itu yang ini ya. Nah, yang di sini nanti letaknya untuk spiritusnya, sedangkan di atas ini adalah alat kimia bisa berupa larutan yang akan dipanaskan. Oke. Lanjut. Nah, ini timbangan analitik untuk menimbang. Nah, jelas ya untuk menimbang. Selanjutnya kaca arloji. Nah, ketika kalian ingin menimbang zat padat di neraca, lebih baik kalian menyimpan bahan padatnya itu di atas kaca arloji. Nah, lalu pipet tetes. Pipet tetes itu berfungsi untuk mengambil sampel yang berupa zat cair. Jadi kalau kalian ingin mengambil larutan, silahkan menggunakan pipet tetes. Termometer itu untuk mengukur suhu. Ketika kalian melakukan pemanasan, misalkan ingin mengukur suhunya. Lalu selanjutnya adalah batang pengaduk. Nah, batang pengaduk ini berfungsi untuk mencampurkan zat ketika ingin membuat larutan. Kalau kalian ingin membuat larutan gula, misalkan gula, lalu kalian campurkan sama air agar cepat larut, maka kalian aduk menggunakan batang pengaduk. Selanjutnya simbol bahan-bahan kimia. Nah, bahan-bahan kimia di laboratorium itu memiliki simbol-simbol tertentu. Apa sih simbolnya dan apa sih sifatnya? Di sini ada satu contoh. Ini hanya satu contoh ya. Sedangkan bahan kimia yang memiliki simbol seperti ini banyak sekali. Tapi di sini saya hanya ingin memberikan satu contoh. Misalkan
Nah, misalkan alkohol itu mudah terbakar, maka memiliki simbol bahaya seperti ini. Jika ada gambar api seperti ini, maka ini maksudnya adalah bahan yang mudah terbakar. Contoh bahan kimia yang mudah terbakar adalah alkohol. Selanjutnya, jika kalian menemukan gambar simbol bahaya seperti ini maksudnya adalah pengoksidasi. Nah, bahan kimia yang memiliki sifat pengoksidasi adalah sifat dari asam sulfat. Nah, beda ya. Ini ada O-nya dan ada api-apinya. Ini adalah pengoksidasi. Selanjutnya, ketika kalian menemukan gambar simbol seperti ini, silang X seperti ini dimaksudkan adalah tentang iritan. Nah, simbol bahaya iritan yang memiliki sifat menyebabkan iritasi. Contoh bahan kimia yang menyebabkan iritasi adalah amonia. Lalu ada simbol seperti ini. Ini maksudnya adalah simbol bahaya mudah meledak. Jadi bahan kimia yang memiliki simbol seperti ini maka memiliki sifat yang mudah meledak. Atau bahan kimianya adalah asetilena. Nah, selain asetilena, TNT juga bahan yang mudah meledak, maka memiliki simbol bahaya seperti ini ya. Nah, tadi pengoksidasi sama, ini O, asam sulfat dengan aseton juga sama memiliki sifat pengoksidasi. Selanjutnya adalah toksik. Toksik itu maksudnya adalah sifatnya beracun. Contoh bahan kimia yang beracun adalah raksa. Nah, kalau kalian menemukan gambar seperti ini, ada tangannya lalu ada tumpahan zat seperti ini sifatnya maksudnya bahannya memiliki sifat korosif. Nah, asam asetat itu memiliki sifat yang korosif sehingga memiliki simbol seperti ini. Nah, tadi sama ya, alkohol itu mudah terbakar dan batu bara juga mudah terbakar, maka simbolnya seperti ini. Klorin juga sama toksik beracun, maka simbolnya seperti ini. Nah, itu saja simbol bahan-bahan kimia yang dapat saya sampaikan. Selain simbol bahan kimia, alat-alat kimia, alat pelindung diri, lalu metode ilmiah, lalu kaitan antara kimia dan yang lainnya. Silahkan kalian pelajari, silahkan dari sumber mana saja, Ibu bolehkan, terserah kalian. Di sini Ibu hanya menyampaikan sedikit penjelasan tentang KD pertama yang kita pelajari. Nah, sekian dari Ibu. Tetaplah semangat belajar, jangan malas, karena masa depan yang cerah itu bukan milik para pemalas. Jadi keep spirit, salam chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.